Jadi inspirasi saya di situ, dasar saya tidak berani memberitahukan orang-orang tentang aliran kepercayaan yang saya maksud sebelum. Tuh, saya keluar. Indonesia, saya bisa saja mengatakan bahwa pasti langsung cocok. Itu salah satu arti yang membuat orang mungkin masyarakat Indonesia secara umum. Tapi maknanya sendiri buat Bapak yang mana yang Nyata dan gaib dia langsung selesai dengan satu nama tersebut. kenapa bukan nama lain Pak? Nah itu yang menjadi hak masyarakat. Bapak belajar agama sendiri Bahwa sejak kecil juga saya ditemukan dalam kata kalwat jadi sama di Maros dia bangunan itu bersama. tarikatnya itu dari kalwat ya. Hakikatnya saya kembali mengarah ke tinggi Al-Quran. Saya dalam Al-Quran. Jadi saya tidak merasa bahwa dalam tempat saya dalam Islam itu melanggar. Saya ada masalah di kantor, pelanggaran disiplin, sehingga saya sempat dirawat di sana. Tapi berdasarkan analisa di sana, tingkat gangguan kejiwaan saya itu sebenarnya masih jauh dikategorikan bahwa tidak bisa membedakan yang baik dan benar. Sehingga masih dalam katanya gangguan kejiwaan itu bisa ada pada semua manusia. Namun tingkatnya ada tingkat yang rendah dan tingkat tinggi. Waktu itu saya masih dikategorikan tingkat yang rendah karena faktor analisa dari rumah sakit tersebut. Jadi Kalau memang yang baru-baru ini hanya dirawat berapa? Di Dr. Wahidin saya masuk full UGD-nya karena masa pandemi ini begitu ini langsung dikategorikan untuk penanganan kepada COVID dulu. Sehingga saya waktu itu habis vaksin COVID, saya mengalami sedikit gangguan di kesehatan saya dengan selesai vaksin COVID, di mana pada vaksin pertama itu memang dianjurkan kalau ada masalah yang dirasakan langsung masuk ke rumah sakit. Jadi saya masuk ke Dr. Wahidin full UGD-nya, tidak ada tempat tidur di UGD tersebut, sehingga saya diarahkan ke rumah sakit Dadi dan di sana saya dirawat kurang lebih 3 hari. Tapi bukan karena faktor dianggap mohon maaf gangguan kejiwaan, bukan ya? Kalau yang terakhir ini bukan ya? Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, gimana pendapatnya? Saya menerima bahwa persepsi mereka ada gangguan jiwa ketika saya dirawat di rumah sakit Dadi. Namun dalam analisa yang ditemukan di sana diberitahu dari sana bahwa rendah gangguan jiwa itu masih dalam kategori rendah, sehingga tidak sama dengan yang benar-benar tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa membedakan yang baik dan benar. Kemudian kegilaannya itu pada aktivitasnya itu sudah jauh dari manusia luar kontrol ya? Di luar kontrol. Sementara ini mohon maaf sebelumnya, ini konsep saya pribadi, persulatan saya pribadi, dan bagaimana saya berusaha menemukan bagaimana petunjuk yang benar tentang regulasi untuk sampai pada ada izin dari permohonan saya. Jadi sifatnya saat ini permohonan Pak dalam bentuk persyaratan ini, dan saya tidak berani mengambil satu itu pun kalau pemerintah pada titik tertinggi di hari itu dengan regulasinya itu tidak bisa memberikan ini. Jadi sampai sejauh ini belum ada pengikut ya Pak? Saya belum berani, hanya baru pribadi saya. Ini pun hanya menyebar mungkin menjadi viral atau diketahui banyak orang. Nanti setelah masuk ke kantor Pak. Kalau sekiranya ini ditolak oleh pemerintah? Itulah maksud saya. Regulasi apa yang menyebabkan pemerintah menolak aliran saya? Alasan kali ya? Alasannya apa? Di tingkat mana menguji bahwa ini bisa diberikan izin atau tidak? Saya menunggu bagaimana pemerintah kemudian mengkaji lebih jauh. Saya bisa diberikan izin atau tidak sama sekali. Sampai di tingkatan tertinggi sebagai pengakuan bahwa saya salah satu WNI yang menjunjung tinggi bagaimana supremasi hukum itu bisa ditegakkan dalam bentuk menghormati hak asasi manusia. Yang saya kategorikan dalam tingkatan tertinggi adalah hak asasi pribadi yang tidak bisa dibagi. Contohnya KTP. Sejak KTP elektronik ini kita semakin meyakini
bahwa ada hak asasi pribadi kita yang tidak bisa diwakili oleh manusia lain. Penggunaan KTP itulah contohnya. Orang tua kita sendiri yang melahirkan kita, laki-laki atau perempuan, apalagi orang lain tidak bisa menggunakan KTP. Betul. Itulah hak asasi pribadi yang tingkatan tertinggi bagi saya dalam penjabaran tentang hak asasi manusia. Itulah yang saya mau, bagaimana kemudian regulasi itu sampai pada titik tertinggi memberikan saya izin atau tidak. Jadi inspirasi saya di situ, dasar saya tidak berani memberitahukan orang tentang aliran kepercayaan yang saya maksud sebelum ada izin resmi dari pemerintah. Jadi dasarnya saya membuat kepada yang terhormat itu langsung, bukan lagi sifat tembusan. Jadi pertama saya bawa ke Bapak dulu, beliau di bagian umum saya bilang Kita sendiri langsung. Saya sendiri yang langsung karena saya butuh tanda perumahan. Oke. Jadi harapan saya membutuhkan, intinya di sini adalah petunjuk resmi dari pemerintah dalam hal ini yang saya maksud adalah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bagaimana izin itu bisa diberikan? Karena ini sama sekali bagi saya tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila. Di negara kita ini adalah negara yang berketuhanan terhadap berdasar pada Pancasila ketuhanan yang maha esa, dan kita hidup dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan terlebih dahulu sudah banyak agama yang diakui atau bahkan aliran kepercayaan yang diakui. Untuk itu karena saya tidak memahami awam dalam produk keputusan tersebut, saya menggunakan metode persuratan ini. Sifatnya adalah untuk memohon izin. Jadi izinnya ini saya membutuhkan petunjuk resmi dari pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dari presiden sampai jajarannya. Bagaimana kemudian izin ini bisa diberikan? Jadi sifatnya saat ini masih pribadi saya, belum ada penelitian sama sekali. Tapi dari mana Pak idenya membuat surat itu? Maksudnya apa inspirasinya gitu? Ada ajaran iman telacu itu Pak? Di sini adalah dasar saya, semuanya saya jelaskan Pak. Dalam perusahaan ini ada berdasarkan saya, kemudian ada kisah nyata pendidikan dalam Islam. Jadi dasar saya sebenarnya berbasis Islam, di mana Islam ini sebagai salah satu agama yang diyakini di Indonesia. Sejak kecil di sini saya tulis bahwa saya dalam pendidikan Islam, sampai saat di mana saya beralih pada kepercayaan dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa saya sampai belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat dalam Islam itu menemukan bahwa satu-satunya cara bagi saya bisa dianggap bisa keluar Islam ini dengan aliran kepercayaan ini harus menemukan bagaimana anti murtad. Karena dalam Islam kalau kita keluar Islam akan menjadi murtad secara umum. Jadi